Sidang saya akan menempuh pidana melaporkan Prof. Mahfud MD. Dia telah melakukan namanya contempt of court, penghinaan terhadap peradilan. Tidak boleh perkara yang belum diadili, dia seolah-olah sebagai hakim mengatakan bahwa gugatan itu ditolak. Ya, karena gugatan saya itu dinilainya bukan prestasi. Menurut saya tegas, Mahfud MD lancang. Yang kedua, dia melakukan penghinaan terhadap peradilan, dan saya akan menempuh upaya hukum. Nah, upaya hukum karena ini undang-undang ITE ada dua. Teori lokus deliktinya, kalau undang-undang ITE, kebetulan saya kan menulis buku tentang ITE, saya sangat menguasai. Ada teori tentang lokus delikti itu berdasarkan uploader dan downloader. Uploader itu berarti di mana Mahfud itu bicara, ya. Downloader itu berarti di mana saya mendengar. Nah, untuk ringan saya bisa laporkan Mahfud itu di Surakarta atau Mahfud MD itu di Jakarta. Jadi tidak boleh seorang guru besar menilai dan memberi penilaian terhadap pengadilan yang belum diperiksa dengan mengatakan itu ditolak. Jelas dia akan mempengaruhi. Kenapa? Karena hakim-hakim itu muridnya. Mahfud tidak sadar itu. Jadi ini membuktikan tadi yang dibilang oleh rekan Andika, saya ini memang ahli pidana dan saya akan sikat Pak Mahfud MD telah melakukan yang saya sebut sebagai contempt of court, penghinaan terhadap peradilan. Pak Mahfud dan siapapun harus diberi pelajaran. Sidang ini masih taraf mediasi, masih kaukus. Kok tiba-tiba dia bisa menilai bahwa gugatan saya ditolak? Nanti semua orang tidak berani gugat. Begitu teman-teman, jadi ini informasi atau katakanlah ini breaking newsnya. Saya akan mempidanakan Mahfud MD. Dia pertama bukan ahli perdata, juga bukan ahli pidana, dia tata negara, tetapi sudah mengomentari dan menjustifikasi gugatan saya ditolak. Itu sebuah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan sebagai seorang akademisi. Ya. Mungkin karena komentar Prof. Mahfud ini dilontarkan ketika proses gugatan ini sedang berlangsung, sehingga dianggap akan mempengaruhi jika ada masyarakat yang juga ingin mengajukan gugatan yang serupa, Prof. Nggak tahu, saya urusan dia. Kan saya mengomentari perkara yang sudah diputus. Betul. Yang dikatakan sendiri oleh Rizal Fadila bahwa kami ditolak, maka saya arahkan ke pidana saja, kan gitu. Dan sekarang udah benar, ke pidana saja. Tetapi kawan ini menangkap bahwa pandangan Prof ini mempengaruhi hakim, sehingga perkara bukan yang dia lakukan kalau cuma mempengaruhi hakim netral ya, ya terserah aja orang berpendapat. Tapi dia mengatakan, Mahfud mengatakan perkaranya Taufik ini akan ditolak. Padahal tidak pernah ada. Saya nggak tahu kalau dia gugat kayak apa gitu, itu perkara lokal kecil gitu. Dan Taufik itu siapa gitu, lalu ini gitu ya. Mau nebeng tenar. Mungkin. Oh, tapi begini, bukan soal itu. Kalau itu sih enggak terlaluan saya. Orang ini, Mas Don Bosco, ternyata enggak tahu ilmu hukum. Oh ya? Coba bayangkan Anda dengar, Mahfud akan digugat contempt of court ke peradilan pidana, akan saya pidanakan. Bodoh dia itu. Nggak ada di hukum pidana kita tuh contempt. Apa landasan hukumnya? Nggak ada. Nggak ada seperti itu. Contempt of court itu etika. Bukan pengadilan pidana. Itu ada di undang-undang. Contempt of court itu misalnya sedang sidang, jaksa, pengacara, naik ke meja. Perseteruan Dr. Taufik dengan Mahfud MD semakin memanas, di mana kemarin ya Dr. Taufik akan melaporkan atau mempidanakan Mahfud MD terkait statementnya yang mengatakan bahwa gugatan ijazah Jokowi bakal ditolak di PT UN. Nah, gara-gara statement tersebut akhirnya membuat Dr. Taufik berang dan ingin mempidanakan Mahfud MD. Dan pada akhirnya pun Mahfud MD merespon dengan mengatakan Dr. Taufik bodoh. Wah, ini bakal semakin panas ya. Dr. Taufik akan mempidanakan Mahfud MD. Mahfud MD ngatain Dr. Taufik bodoh. Pernyataan Pak Mahfud MD ini kan kalau menurut saya menggiring ya. Dan itu kalau kita cocokkan dengan pernyataannya Pak Irfan itu kan sama, hampir mirip kan gitu. Jadi itu yang perlu diwaspadai kita. Jadi kita nggak mau kalau publik ini dipengaruhi oleh narasi-narasi liar kan gitu. Jadi kalau seorang guru besar terus memberikan narasi liar seperti itu kan, yo bagaimana gitu. Masa gugatan kita aja perdata, dia ngomong seperti itu di depan mahasiswa hukum kayaknya. Itu masa ngomongnya bahwa ini kan tidak ada perjanjian dan lain sebagainya loh.
Kalau ini digeret-geret ke Wan Prestasi, nggak bisa kita gugatnya PMH 1365 kan gitu. Kalau menurut teman-teman gimana? Tadi saya juga ditelepon oleh channelnya Refli Harun kaitannya dengan pendapatnya Pak Mahfud. Nah, saya menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Andika bahwa ada perubahan secara tiba-tiba yang itu sangat signifikan antara pernyataan Pak Mahfud dan sikap dari kuasa hukum Pak Jokowi, yaitu rekan JB Irfan, yang tiba-tiba ingin membawa perkara itu ke perdata, dan di situ argumennya persis yang disampaikan Mahfud MD tentang kita tidak punya legal standing, kita tidak punya kontra dan sebagainya. Nah, saya mensinyalir, ya bolehlah begitu, mensinyalir ini gugatan ini yang tahu kan penggugat dan mereka yang tergugat. Nah, sementara Mahfud MD itu kan outsider, di luar dari kelima penggugat, tergugat 1, 2, 3, dan 4. Nah, kalau dia memiliki, berarti sudah ada di antara para tergugat itu yang sounding ke Mahfud supaya dia bisa dijadikan semacam menggiring opini. Tapi saya ingin luruskan, ya. Jadi banyak orang berpendapat meraba-raba meniru, sayangnya yang ditiru itu salah. Siapa yang ditiru? Yang ditiru itu adalah pendapatnya Mahfud MD, ya. Jadi secara keperdataan format gugatan itu, ya, tak ada aturan yang menyebut menggugat perdata itu harus ada pidana dulu, itu nggak ada, ya. KUHP itu mengatur di pasal 98 adanya gabungan, ya. Nah, sementara kalau kita memakai pemahaman Pak Mahfud MD tentang wan prestasi, perbuatan melawan hukum dan wan prestasi itu sangat berbeda jauh, ya. PMH dan wan prestasi itu dua konsep hukum yang berbeda. Kenapa saya bilang berbeda, ya? Meskipun keduanya itu bisa mengakibatkan pihak lain itu harus membayar sejumlah ganti rugi, ya. Tetapi wan prestasi ini buat Pak Mahfud dan pendukungnya Pak Mahfud, wan prestasi berkaitan dengan pelanggaran perjanjian. Sementara kalau perbuatan melawan hukum itu atau PMH itu lebih luas dan tidak harus memerlukan adanya perjanjian. Satu contoh kasus, dulu ada wali kota Medan Rangkuti begitu, ya. Dia membuat satu jalan itu dilalui oleh pengendara Vespa. Kemudian pengendara Vespa itu jatuh dan sampai pada tahun itu masih tekan 80-an, ya. Itu meminta ganti rugi 25 juta. Nah, itulah yang disebut sebagai PMH. Apakah harus menunggu ada perjanjian dulu kalau orang jatuh? Tidak. Jadi Pak Mahfud itu sebaiknya bicara menurut ilmunya Pak Mahfud. Kalau Pak Mahfud terima bocoran dari gugatan, ya baiknya dibaca lengkap, Pak. Jangan menyebut gugatan kita itu gugatan wan prestasi. Mana yang gugatan prestasi, ya? Oleh karenanya perbedaan utama wan prestasi itu selalu timbul karena ada pelanggaran perjanjian, ya. Mudah pembuktiannya. Sementara perbuatan melawan hukum itu timbul dari perbuatan hukum yang disebabkan tanpa adanya perjanjian. Nah, sekarang soal beban pembuktian. Kalau pembuktian menurut wan prestasi itu simpel. Jadi misalkan ini ada kontrak tidak dipenuhi, maka itu sudah terbukti ada wan prestasi, ya. Nah, memang ada kesulitan kami, berbedanya dengan PMH. PMH itu harus membuktikan semua unsur.